Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Amalia, NIM 12220101775. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu efektivitas tipe kepemimpinan otokratis kepala madrasah lembaga pendidikan Islam dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kepemimpinan dan supervisi. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai efektivitas tipe kepemimpinan otokratis kepala madrasah lembaga pendidikan Islam. Sebelumnya, kenapa sih saya meneliti mengenai materi ini gitu, mengenai kepemimpinan yang memiliki tipe otokratis gitu. Padahal tipe otokratis sendiri sangat dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya gitu, karena kebanyakan tipe otokratis ini dalam praktiknya itu menimbulkan banyak dampak negatif gitu. Nah, pada dasarnya, keberhasilan suatu madrasah itu tidak hanya didukung oleh sarana prasarananya saja, melainkan didukung juga oleh kepemimpinannya gitu. Nah, kepemimpinan yang seperti apa sih yang dapat menjadikan suatu madrasah ini menjadi kondusif dalam pekerjaannya dan juga tujuannya itu tercapai gitu. Nah, maka dari itu, di sini saya menggunakan metode penelitian dengan studi literatur gitu ya. Saya menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif, di mana dalam penelitian ini saya mengumpulkan data dari sumber data sekunder seperti buku-buku, arsip majalah, artikel, dan juga jurnal. Jadi, materi ini saya sampaikan berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli gitu, oleh beberapa orang yang memang meneliti tipe kepemimpinan otokratis gitu. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas gitu ya? Yang pertama itu ada tipe kepemimpinan otokratis. Nah, apa sih tipe kepemimpinan otokratis itu gitu? Untuk kepemimpinan sendiri, kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang dalam memengaruhi orang lain gitu ya. Nah, untuk otokratis sendiri, ini tuh bisa dibilang otoriter gitu, dimana kehendaknya itu dipegang oleh si pemimpin gitu. Pemimpin mempunyai kehendak sendiri, pemimpin tidak memberikan ruang untuk berpendapat kepada bawahannya, dan juga bawahannya itu menjadi terbatas dalam ruang geraknya gitu. Nah, kebanyakan orang memiliki stigma terhadap pemimpin yang otokratis seperti yang tadi saya katakan. Di mana tipe kepemimpinan otokratis ini lebih menjadi diktator bagi orang-orang yang ada di bawahnya gitu. Jadi orang-orang itu hanya mengikuti apa yang disuruhnya, apa yang diperintahnya oleh si pemimpin ini gitu. Nah, itu untuk tipe kepemimpinan otokratis sendiri gitu. Selanjutnya, ada dampak gitu ya, dampak dari tipe kepemimpinan otokratis. Yang pertama itu ada dampak negatif gitu ya, yaitu berpengaruh pada lingkungan dan suasana kerja akan terasa kaku dan menegangkan. Karena apa? Karena pemimpin tipe ini gitu ya, tipe otokratis ini memiliki pengawasan yang ketat sehingga membuat suasana itu menegangkan gitu. Nah, maka dari itu ini dapat menimbulkan suasana lingkungan kerja itu menjadi kaku gitu. Dan orang-orang itu menjadi ruang geraknya itu terbatas gitu ya. Karena apa? Karena dalam dirinya itu terdapat ketakutan ketika mereka akan menyampaikan sesuatu, ketika mereka akan menyampaikan sebuah saran juga gitu. Nah, selanjutnya, di samping dampak negatif dari tipe otokratis ini, ada juga dampak positifnya gitu. Apa dampak positifnya gitu? Nah, seorang pemimpin yang memiliki tipe otokratis ini dapat mendisiplinkan lingkungan kerja gitu. Karena tidak sedikit gitu ya. Contoh di lembaga sekolah, setiap guru itu mempunyai aturan tapi tidak mengikuti aturan tersebut gitu. Setiap guru menuntut kepada siswanya untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah, untuk mengikuti tata tertib yang ada di sekolah, sementara guru tersebut tidak mengikuti tata tertib sebagai guru gitu. Nah, dengan adanya pemimpin yang memiliki tipe otokratis ini dapat mendisiplinkan guru-guru terutama gitu ya dalam proses pembelajarannya, dalam sehari-harinya gitu, sehingga kinerjanya pun dapat tersusun secara rapi gitu, dapat terrealisasi secara sistematis gitu. Nah, itu dampak positif dari kepemimpinan yang menggunakan tipe otokratis gitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kepala madrasah gitu.
Nah, keberhasilan suatu lembaga dapat digantungkan juga tergantung kepada kepala madrasahnya. Karena kepala madrasah itu merupakan pendorong gitu ya, terwujudnya visi, misi, dan tujuan dari suatu madrasah gitu. Maka dari itu, kepala madrasah yang menjadi penanggung jawab atas maju dan mundurnya suatu lembaga gitu. Maka dari itu, peran kepala madrasah itu sangat penting gitu. Tapi kepala madrasah yang seperti apa dulu yang memang dapat membuat suatu lembaga itu berkembang gitu, dapat mencapai tujuan dari lembaga tersebut gitu. Maka dari itu, suatu kepala madrasah harus mempunyai tipe kepemimpinan dalam dirinya untuk memimpin suatu lembaga gitu dalam mencapai cita-cita dan tujuannya gitu, visi misi yang memang harus direalisasikan gitu. Nah, bagaimana sih efektivitas kepala madrasah yang menggunakan tipe kepemimpinan otokratis gitu? Apakah efektif jika kepala madrasah menggunakan tipe kepemimpinan otokratis ataukah tidak efektif gitu? Nah, sekarang di samping dampak negatif, tadi juga kan otokratis ini mempunyai dampak positif. Nah, dampak positif ini yang akan membuat efektivitas seorang kepala madrasah dalam memimpin suatu madrasah itu menjadi teratur dan juga sistematis gitu. Nah, seorang kepala madrasah yang menggunakan tipe otokratis ini dalam realitanya ketika memimpin ini kan otomatis dia itu menggunakan kehendaknya sendiri gitu ya. Memiliki keegoisan dalam dirinya, cenderung memerintah gitu ya, menyuruh bawahan dan lain-lainnya. Nah, dalam hal ini si kepala madrasah itu harus bisa menyesuaikan dengan suasana, keadaan dan juga waktu di madrasah tersebut gitu. Contoh seperti ini. Nah, tadi kan dampak negatifnya itu, guru itu dapat terbatas dalam ruang geraknya, sehingga guru itu dapat terbatas di inovasinya ketika mencari metode pembelajaran gitu kan. Nah, dengan adanya kepala madrasah yang mempunyai tipe otokratis, contohnya kepala madrasah ini mengharuskan, memaksa kepada guru itu untuk membuat pembelajaran yang beragam gitu, untuk membuat pembelajaran yang inovasi gitu. Karena kan tidak sedikit juga guru ataupun stakeholder yang ada di sekolah, sumber daya yang ada di sekolah itu tidak memiliki berbagai ide untuk dapat merealisasikan metode pembelajaran yang tidak monoton gitu. Nah, dengan adanya kepala sekolah yang memang memaksa kepada bawahannya gitu ya untuk melaksanakan pembelajaran dengan metode yang beragam, dengan dimodifikasi ataupun melakukan studi outdoor gitu ya, melakukan pembelajaran di luar dengan beragam, maka mau tidak mau guru ataupun stakeholder yang ada di sekolah atau madrasah itu pasti melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan gitu. Nah, kemudian selain itu juga kepala sekolah itu dalam meningkatkan sumber daya gurunya itu kan salah satunya itu dapat melakukan pelatihan, memberikan pelatihan gitu kan, memberikan training kepada guru-gurunya terkait metode pembelajaran gitu yang memang relevan digunakan untuk siswa-siswa yang ada di madrasah tersebut gitu. Nah, dalam praktiknya, kepala madrasah itu harus menjadi supervisor juga kan, di samping menjadi kepala madrasah dan tanggung jawab lainnya, seorang kepala madrasah itu menjadi supervisor juga. Nah, supervisor juga. Maka dari itu, kepala madrasah dapat melakukan pengawasan yang kontinu gitu. Pengawasan secara berkelanjutan. Karena apa? Ketika tidak diawasi, tidak sedikit stakeholder ataupun guru, staf yang ada di sekolah itu tidak serius terhadap training ataupun pelatihan yang diberikan gitu. Nah, maka dari itu, dengan adanya tipe kepemimpinan otokratis ini, dengan melakukan pengawasan yang ketat gitu ya, dapat membantu proses pelatihan tersebut gitu. Dan juga ketika sumber dayanya sudah terpenuhi dengan pelatihan-pelatihan, ilmu-ilmu yang sudah didapatkannya, maka stakeholder tersebut dapat mengamalkannya ketika melakukan pembelajaran di kelas gitu. Nah, oleh karena itu, nanti di kelas itu akan mengurangi kemonotonan yang terjadi dalam pembelajaran gitu, karena gurunya sudah terbekali dengan berbagai macam inovasi gitu. Nah, di samping seorang pemimpin otokratis ini membatasi ruang gerak ya. Nah, dengan kita merubah gitu, memodifikasi ruang gerak yang dibatasinya di mana gitu ya, maka ini itu akan memaksa
seseorang ataupun memaksa guru dan stakeholder untuk lebih berinovasi lagi gitu terkait pembelajaran kepada siswa gitu. Maka dari sanalah akan timbul efektif dan efisiennya dalam pembelajaran gitu, sehingga prestasi dari siswa pun akan meningkat gitu. Maka dari itu, lembaga pendidikan pun akan tujuannya itu akan tercapai gitu. Visi misinya itu juga akan terrealisasi jika seorang kepala sekolah memiliki pengawasan dan juga kepemimpinan yang memang sesuai gitu, dan juga disertai kerjasama antara guru dan para stakeholder lainnya. Maka dari itu, di samping kepemimpinan otokratis ini dinilai buruk gitu ya di lapangan, ternyata kepemimpinan otokratis ini juga memiliki dampak positifnya gitu. Yang memang itu tidak bisa kita patahkan gitu ya. Itu bisa apa ya, menjadi bukti bahwa kepemimpinan otokratis itu tidak terlalu buruk gitu dalam praktiknya gitu. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.